والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالفديل رحمني ورحمة الله. نرجع أولا فيما أخذنا أمس. القرآن محكم ومتشابه. Al-Quran itu mahkam dan mutasyabih. Berapa pembagian mahkam dan mutasyabih ini? Tiga. Yang pertama, hukum ihkam, mahkam. Muhkam, ihkam, am. Ya, apa artinya? Ihkam, am. Itu am sudah umum itu. Apa maksudnya? Iya, semua betul. Am, namanya am, semua Al-Quran dikatakan muhkam. Ya, apa artinya muhkam? Bahasa Indonesia artinya sempurna dan ya al-itqan wal jawda fi alfadhihi wa ma'anihi, itu sempurna dan indah. Amin dalam lafaz-lafaz dan makna-makna. Paham ini? Ini semua Al-Quran disifati dengan ihkam dalam makna ini. Paham ini? Dalam makna ini semua Al-Quran disifati ya dengan makna ini. Puncak fasahan, kefasihan, puncak balaghah. Paham ini? Baik. Ini ihkam am. Apa dalilnya? Apa lagi dalilnya? Sampainya? Hah? Baik. Apa lagi? Ladaina. Baik. Jadi makna ihkam am. Al-Quran semuanya muhkam dengan makna ini. Jenis yang kedua, at-tasyabuh am. Ya, tasyabuh al-am. Tasyabuh am. Paham ini? Jadi alladzi wusifa bihil Qur'an kulluhu ini penguat saja ya. Menjelaskan, penjelas. Bahwasanya maksudnya am itu Al-Quran disifati dengan semua. Ya. Jadi dibawakan dalam bahasa Arab saja bilang tasyabuh am. Al-Quran yang dikatakan semuanya mutasyabih. Ya, semuanya mutasyabih. Apa maknanya? Bahasa Indonesia. Ya, Al-Quran seluruhnya itu sebagiannya menyerupai sebagian yang lainnya. Fil kamali wal jawda wal ghayatil hamid. Pada kesempurnaan, pada keindahan. Bisa dipahami? Baik. Ini makna at-tasyabuh al-am. Dalilnya situ dari mutasyabihan. Dalilnya mutasyabihan. Na'at untuk kitaban. Berarti semua kitab mutasyabih. Maksudnya semua isi Al-Quran itu mutasyabih. Maksudnya apa? Serupa. Bukan samar ya, ingat ya, jangan nanti salah terjemahkan. Ya. At-tasyabuh sini mutasyabih artinya apa? Yushbihu ba'du ba'dha. Yushbihu ba'du ba'dhan fil kamal wal jawda wal ghayatil hamid. Bisa dipahami ini? Baik. Dan tentunya kita bisa merujuk kembali ke di awal buku ke pembahasan sifat-sifat Al-Quran. Itu juga bisa kita arahkan kepada itu. Bahwasanya apa? Al-Quran misalnya disifatkan dengan apa? Barak. Paham ini? Dan seterusnya. Itu semua Al-Quran. Itu mutasyabih dari sisi itu. Paham ini? Ayat ini, surah ini, itu asalnya. Kecuali ada ayat atau hadis
dan menjelaskan tentang keutamaan tentang ayat dari surah yang khusus. Itu baru. Ya. Tapi asalnya semua mutasyabih. Ya, dikatakan Al-Quran syifa. Syifa semuanya syifa. Paham ini? La raiba fi. Semuanya la raiba fi. Hudan, semuanya hudan. Bisa paham ini? Semua sifat Al-Quran. Di ayat-ayatnya, surah-surahnya ini mutasyabih, sama semua. Ya? Ini bisa lihat di sifat Al-Quran. Coba lihat di pembahasan awal. Mana sifat Al-Quran situ? Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Ya? Disifatkan dengan al-'azamah wal Qur'anil Majid. Al-Majid. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini mubarak, berkah semua pada semua ayatnya. Sebab ini kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Innahu laqur'anun karim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu semua sifat itu ada pada setiap ayat, setiap surah. Itu mutasyabih. Ya, paham ini? Serupa dalam sisi sifat itu. Saya pahami? Kemudian yang ketiga, saya lupa. Ya, jadi muhkam khusus pada sebagiannya dan mutasyabih khusus pada sebagiannya. Ini yang paling harus kita perhatikan. Inilah makna yang dikatakan ini. Apa maknanya nanti? Ya, paham ini? Nanti beliau akan kasih kata kunci nanti. Ya, kasih kata kunci dan langsung kita masuk mauqif. Sikap ar-rasikhina fil ilmi wa za'ina min al-mutasyabih. Baik. Apa maknanya? Ini muhkam sebagian, mutasyabih sebenarnya apa artinya? Ya, muhkam artinya. Sebut ya, muhkam. Muhkam artinya? Ayo. Ya, rezeki. Maknanya ayat tersebut itu jelas, ada kesamaran, langsung tergambar. Ya, langsung tergambarkan, terpahami. Langsung baca, langsung paham. Oh ya, ini halal, ini haram. Ini perintah, ini larangan, langsung selesai. Ayakuna ma'na al-ayati wadihan jaliyan, la khafa. Ini namanya muhkam. Paham ini? Wadihan jaliyan, jelas, terang, tidak ada kesamaran pada. Dan ini banyak ya, apalagi kita sudah belajar ya. Paham ini? Ini artinya muhkam. Makna mutasyabih, Abdullah? Ya, samar, tersembunyi. Ya, kabur. Ya, tidak jelas. Dari sisi apa? Seorang bisa menyangka mana yaliku, perkara-perkara yang tidak pantas, tidak layak. Yang pertama billah, yang kedua bi kitabihi, yang ketiga bi rasul. Kapan arahnya ke sini? Berarti itu mutasyabih. Ada kemungkinan ke situ. Paham ini? Karena dikatakan al-wahim saja. Ya, bukan al-insan. Bukan al-muslim, tidak. Al-wahim saja. Itu orang yang tidak sampai ilmunya, belum paham. Itu bisa menyangka hal-hal yang tidak layak untuk Allah, kitabnya, atau Rasul. Dan ini kan tidak mungkin asal. Nanti muncul saja seperti itu. Seperti ketika dia baca ayat, bal yadahu mabsuutatan. Ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat tangan untuk Allah. Ini kan orang bisa menyangka ini tangan. Berarti Allah punya tangan sama dengan tangan kita. Punya ini. Begini bentuknya. Paham? Itu mutasyabih. Berbeda tadi ayat yang muhkam. Baca langsung paham. Oh iya, sudah ini halal, perintah, larangan. Selesai. Paham ini? Ini mutasyabih. Ini berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Rasulnya. Dikatakan apa dengan kitab? Adanya makna yang kelihatan.
tanda kutip ya, kelihatan kontradiksi, bertentangan. Seperti ayat yang kita sebutkan, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Pakai inna, pakai lam, betul-betul engkau memberi hidayah. Di ayat yang lain dinafikan. Innaka la tahdi, la nafi, la tahdi, ya bukan nahi, nafi, dinafikan hidayah. Nah, ternyata kita pelajari kan hidayah beda. Ada hidayah taufik wal ilham, hidayah irsyad wal bayan. Ditetapkan, yang ditetapkan untuk Nabi hidayah irsyad wal bayan. Bahwasanya Nabi bisa menjelaskan, menerangkan, memberi bimbingan, arahan kepada manusia. Tapi yang dinafikan hidayah taufik wal ilham. Tapi seorang mengamalkan hidayah tersebut, menerima hidayah tersebut, meyakini hidayah tersebut, itu butuh hidayah taufik wal ilham. Ini yang tidak dimiliki oleh Nabi. Oleh karena itu, walaupun Nabi dakwahi pamannya ini, coba lihat siapa pamannya, jasanya bagaimana, siapa yang dakwahi? Bukan ustaz, bukan kiai, tapi Nabi langsung yang dakwahi dan ceramahi. Paham? Tapi hidayah taufik wal ilham milik Allah semata. Paham ini? Ini kan orang, kenapa dinafikan? Kenapa ditetapkan? Ya, di sini beliau kasih contoh penyandaran apa? Sayyi'ah kepada diri, kebaikan kepada Allah, sayyi'ah kepada min nafsik. Di ayat yang lainnya umum, baik dan buruk semua dari Allah. Ini bagaimana ini? Ya, ini muncul sangkaan yang tidak pantas untuk kita berbuat. Dan juga yang ketiga, muncul sangkaan yang tidak layak, tidak bagus untuk Rasulullah. Seperti dikatakan, fa in kunta fi syakkin, jika kamu ragu. Ya, Nabi ragu. Ya, apalagi di akhir ayat ditegaskan, fala takunanna minal mumtarin, sekali-kali engkau masuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Ini kata Syekh, zahiru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fi ma unzila ilaih. Ini nampaknya kelihatan. Orang bisa menyangka bahwasanya apa? Nabi ragu. Ya, terhadap apa yang diturunkan kepada. Ini semua akan dijawab satu persatu oleh Syekh sendiri. Silakan. Ya, bisa paham ini? Jadi intinya itu makna mutasyabih. Samar, tidak jelas. Dari sisi apa? Orang bisa menyangka sesuatu yang tidak layak tentang agama, syariat, Allah, Rasulnya, kita. Ya, ini mutasyabih. Bisa dipahami? Baik. Dan pasti ada jawaban. Paham ini? Apalagi makna kontradiksi, misalnya kelihatan bertentangan maknanya. Itu, ya, para ulama sudah menjelaskan semua yang kelihatannya kontradiksi, itu ada jawaban. Ada jawaban. Ayat ini dengan hadis ini. Hadis ini dengan hadis ini. Itu, alhamdulillah, lengkap semua. Bahkan ada ulama ya menantang, bawa. Kalau ada yang kalian kira, yakini, atau kalian sangka bertentangan, bawa ke sini. Saya kompromikan. Saya kompromi, bawa sini. Dia tantang mana yang kau kira. Oh ini, kok maknanya ini A, ini B. Ini saya kompromi. Karena kenapa? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ya berarti apa? Tidak ada ikhtilaf karena dari Allah. Seandainya itu selain Allah, dari selain Allah, baru mungkin kita akan dapati perselisihan yang sangat. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mauqifur rasikhina fil ilmi waz-zaigina minal mutasyabih. Sikap mauqif. Sikap ar-rasikhina fil ilm, orang yang kokoh dalam ilmu, dan waz-zaigin, orang-orang yang menyimpang minal mutasyabih, terhadap ayat-ayat mutasyabih. Dan dari tiga pembagian muhkam dan mutasyabih tadi, pembagian pertama muhkam aman, tidak ada masalah. Yang kedua mutasyabih tidak ada masalah. Yang ada masalah di pembagian ketiga, muhkam dan mutasyabih. Muhkam sebagian, mutasyabih sebagian. Ya, adapun yang muhkam aman tak, jelas tak, wadihan jaliyan, la khafa fi. Selesai. Perintah-perintah, larangan-larangan, halal-halal, haram. Yang dibahas sekarang adalah tersisa apa? Mutasyabih yang khusus pada sebagian ayat yang bisa memunculkan, dipahami
keliru, sesuatu yang tidak layak pada Allah, kitabnya dan Rasul. Ini sikapnya orang yang kokoh dalam ilmu bagaimana? Sikapnya orang-orang yang punya penyakit, orang-orang menyimpang bagaimana? Orang-orang punya penyakit dalam hatinya ya. Bukan sakit serok, bukan. Ya, orang penyakit ya dalam hatinya. Ini bagaimana? Ini terbagi dua terhadap ayat mutasyabih. Inna mawqif ar-rasikhina fil ilmi min al-mutasyabihi wa mawqif ar-ra'igina minhu Ada titiknya. Ada titiknya situ. wa mawqif az-za'igina min Ada titiknya. Ya. Awas bilang titiknya. wa mawqif az-za'igina minhu bayyanahu Allah Ta'ala. Titik. Jadi mauqif, sikap ya orang-orang yang kokoh dalam ilmu terhadap ayat-ayat mutasyabih. Wa mauqifuz za'igin, dan sikap orang-orang yang menyimpang ya. Falamma zagu azagallahu qulubahum, orang-orang menyimpang terhadap ayat mutasyabih tersebut, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ini bayyanahu, telah Allah Subhanahu wa taala jelas. Allah telah menjelaskan. Paham ini? Di ayat yang sudah kita baca di Ali Imran ayat 7. Terus Faqala fi az-za'igin, ini dulu yang pertama. Allah berfirman tentang sikap orang-orang yang menyimpang. fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Coba lihat, ibtigha' itu maf'ul li ajlih. Ya, mereka mengikuti apa yang tasyabuh darinya. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wilih. Terus وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Beda tak? Beda sikapnya? Beda mauqifnya? Aman? Beda. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina. Terus فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المتشابهات مشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله. Satu. Jadi mereka mengambil ayat-ayat mutasyabih ini, yang pertama sebagai sarana untuk mencela kitab. Wasilah, jalan, ya. Perkara yang mengantar, ya. Ayat Al-Quran kenapa begini? Seperti kan itu yang kita sering dengar dari guru-guru kita. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ini kan orang-orang ya rendah pemahaman agamanya, kan tidak bisa paham. Rob kamu datang dan malaikat malaku al-malaku mufrad atau jamak? Mufrad, satu. Tapi dikatakan sofa. Bersof-sof satu ji. Belajar dulu di RBA. Ya, belajar dulu bahasa Arab. Ya, belajar dulu nahwu. Itu al-malak betul mufrad, tapi alif lam apa? Al-istiqraqiyah al-jinsiyah. Macam-macam celah Al-Quran. Subhanallah. Ya, maju santri, jelaskan. Sofa itu malaikat, itu kata jenis. Masuk alif lam, semua mencakup semua malaikat. Itu berapa? Ya, ada yang bisa hitung kejadiannya Allah. Itu kan itu dia. Jadi kan itu ayat itu masuk untuk mencela Al-Quran. Tak bisa. Mau celah bagaimana? La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tanzil min hakimil hamid. Bisa paham ini? Baik. Terus Wa fitnatin nasi anhu. wa fitnatin nas, memfitnah manusia tentang Al-Quran tersebut. Ya, memberikan syubhat kepada mereka. Ya, bisa membuat mereka ragu terhadap Al-Quran. Ini fitnatin nas. Ini naudzubillah. Paham ini? Ini kerjanya orang-orang yang punya penyakit. Ya. Ya, jadi dia tuh sudah tahu begitu, dia tidak tanya, tapi malah disebar, di-share, jadikan status, disampaikan di majelis-majelis umum. Kan begitu kan, mesti ditanyakan dulu jelas. Ditanyakan kepada orang berilmu, bagaimana, kenapa begini, saya pahami kok ini begini. Ya, bukan begitu, begini yang benar. Malah disebarkan. Fitnah manusia. Paham ini? Bisa menjadikan mereka ragu terhadap Al-Quran. Naudzubillah. Terus Wa ta'wilihi li ghairi ma arada Allah Ta'ala. yang ketiga, takwilihi. Dia jadikan ayat mutasyabih itu untuk mentakwil, memalingkan ayat tersebut kepada perkara yang bukan ya keinginan Allah Subhanahu wa taala
dengan ayat tersebut. Maksudnya kepada perkara-perkara yang tidak Allah inginkan. Ya, seperti misalnya penetapan tangan. Tangan kan sebagian menakwil ini kekuasaan. Padahal yang Allah inginkan penetapan sifat tangan. Isbat sifat al-yadain, sifatil yad lillahi ta'ala. Itu kan dipahami oleh orang-orang yang rasikh fil ilm. Ya, beriman saja kan. Kita kan tidak dibebankan tahu kafiahnya bagaimana maksudnya. Intinya beriman, tetapkan beriman selesai. Kok saya pusing-pusing? Mereka tidak. Ya, mereka paling bukan, tangan bukan. Cocok tangan untuk Allah. Masa kita serupakan Allah dengan makhluknya? Berarti itu. Ya, paham ini? Ya. Wajah Rob bukan ini datang, bukan Rob datang, tapi ini. Coba lihat. Paham ini? Ini dia takwil, dia palingkan makna yang benar ke makna yang tidak pernah Allah inginkan terhadap ayat tersebut. Ini tiga nah. Apa itu? Ta'an fi kitabillah. Yang kedua fitnatin nas. Tiga takwili li ghairi ma aradallahu bih. Inilah yang kata Allah ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Maka apa akhirnya? Fayadilluna wa yudillun. Fayadillun bil fath wa yudillun bil dhamm. Yadillun dan dhalla yadillu. Maka mereka pun sesat. Wa yudillun dari adalla yudillu dan menyesatkan manusia. Ya bukan hanya sesat tapi muta'addi, dia sesatkan orang lain. Dia sesatkan pengikutnya, orang-orang yang ikut kajian sama dia. Ikut taklim sama. Naudzubillah. Apalagi punya YouTube, punya luar biasa. Dosa jariah. Paham ini? Mengalir, ya, bisa mengalir sampai hari kiamat kepada dirinya. Karena turun-temurun diwarisi kesesatan tersebut. Ya. Dhalal tersebut diwarisi. Ya, sehingga apa? Dia dapat dosa jariah. Kenapa? Dia ngajar. Ya, dia toloknya. Terus وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم. ini coba. وما جاء مشتبها Radduhu ilal muhkam. Ini sikap pegang. Ya, selamat antum. Kalau antum pegang kaidah ini, wa ma jaa mustabihan radduhu ilal muhkam, selamat. Paham ini? Selamat. Paham ini? Liyakuna al-jami'u muhkaman. Sehingga seluruh ayat Al-Quran menjadi muhkam. Kemakna yang pertama tadi, wadihan, jaliyan la khafa'a fi. Itulah di antara tujuan utama kita belajar, termasuk belajar Al-Qur'an dan belajar nahwu dan sharaf. Ya, supaya kita paham penjelasan para ulama. Yang mutasyabih ini bagaimana mauqif kita? Bagaimana penjelasan para ulama? Kita belajar baca kitab, karena belajar nahwu sharaf supaya tahu baca kitab supaya mengerti penjelasan para ulama. Dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tafsir. Ini bagaimana ini ayat? Ya, karena kita gampang ditipu, gampang dibodoh-bodohi kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Ya, membaca bahasa Arab begini sembarang terjemahkan apa kita tahu? Apa kita tahukan? Ini mana atau sana? Apalagi retorikanya bagus. Kan sisa di stand. Ya toh, lain baca, lain terjemah. Nah, itu ada seperti itu. Ada seperti itu. Paham ini? Bahkan dalam bahasa yang lainnya. Ya, dalam bahasa ada orang dari mana begitu, pakai surban, pakai apa, bahasa Inggris, yang terjemahkan juga. Lain dia baca, lain dia terjemah. Orang, karena dia tidak tahu. Ini apa artinya bahasanya, apa? Coba dengar bahasa Indonesia, dia ngerti. Orang kan bisa paham ini? Jadi ini sifat ar-rasikhuna fil ilm. Mereka fayu'minun. Mereka beriman bi'anna ma ja'a fi kitabillahi ta'ala fahuwa. Semua mausulah. Maknanya umum. Antum terdapat di usul. Al-usul min usul ada. Di mausul man, kemudian alif lam, kullu, dan itu umum semua. Jadi semua yang datang dalam Al-Quran fahuwa haq, itu pasti hak. Dari safih ikhtilaf, tidak ada perselisihan, tidak ada kontradiksi pertentangan. Kenapa?
li'annahu min indillah. Karena Al-Quran itu dari sisi Allah. Bukan dari siapa-siapa, dari sisi Allah. Turun dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Terus bagaimana kalau ada mutasyabbih? Ada yang samar, ada yang begini-begini. Sudah. Wa ma jaa musyabbihan radduhu ila al-muhkam. Apa yang musyabih, mutasyabih, dia kembalikan ke muhkam. Sehingga apa? Jelas semua. Ya? Bisa paham ini? Nanti akan nampak di penjelasan Syekh. Terus Wa yaquluna fil mithalil di awwali. sini nih dijawab itu yang tadi 3. Yang saya janji kemarin. Ya? Orang baca bal yadahu mabsuutatan. Ya, 2 tangan Allah terhampar. Orang menyangka wahim, al-wahim. Orang menyangka Allah berarti punya tangan sama dengan tangan makhluk. Dijawab sama Syekh. Ya, dijawab sama Syekh. Inna lillahi ta'ala Jadi al-mithal awal kembali ke mana? Pembahasan sebelum wa mithaluhu fima yata'allaqu billah. Kan kata kuncinya dia bisa musyabih, mutasyabih ini ketika orang menyangka yang tidak bagus kepada Allah, kitabnya, Rasul. Mithaluhu fima yata'allaqu billah. Ini contoh yang pertama. Ya dijawab oleh Syekh. Bagaimana sikap ar-rasikhuna fil ilm? Inna Allah ta'ala. Inna lillahi ta'ala Inna lillahi ta'ala yadaini haqiqataini ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa la tumathilaini aydiyal makhluqin. Ar-rasikhuna fil ilmi wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan. Bagaimana sikap mereka? Kan orang al-wahim ini menyangka Allah punya 2 tangan sama dengan tangan makhluk. Kalau ar-rasikhuna fil ilmi tidak. Mereka bilang apa? Yaquluna fil misalil awal inna lillahi ta'ala yadaini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 tangan. Haqiqatain, tangan yang hakikat, tangan yang hakiki. Ya. Tapi ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Tangan yang hakiki yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi sebelum saya lanjut, perhatikan ya. Ini pembahasan sangat puasa tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang sesat di sini. Dari Jahmiyah menolak semua nama dan sifat. Mu'tazilah menolak sifat, menetapkan nama. Asy'ari dan seterusnya. Turunan Maturidiyah, Kullabiyah. Paham? Ini benar pembahasan asma wa sifat. Jadi tolong antum belajar Lum'atul I'tiqad Wasithiyah itu belajar baik. Tolong kalau ada kajian seperti itu, tolong belajar baik. Itu penting sekali dipahami. Di luar sana itu banyak orang sesat dalam pembahasan. Paham ini? Pelajaran akidah itu perhati. Tauhid, ya harga mati. Perhatikan, jangan malas-malas, jangan di belakang dulu. Paham ini? Kalau perlu paling depan, perhatikan baik. Bisa paham ini? Jadi kita tetapkan tangan ini hakiki, paham ini? Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Paham ini? Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tahrif, tamtsil, takyif dan ta'til. Itu kan sudah kita pelajari di pembahasan akidah. Ini 4 ini harus komplit. Kapan hilang satu bahaya. Paham ini? Oleh karena itu beliau tegaskan la tumathilani aydiyal makhluk. Yang mana 2 tangan yang hakiki ini tidak sama dengan tangannya makhluk. Sinilah para ulama menjelaskan. Ayub, mana tanganmu Ayub? Tangan apa itu? Tangan kanan. Mana tangan kirimu? Sekarang saya tanya, monyet ada tangannya? Ada tangannya? Berapa tangannya? 2. Sekarang tangannya monyet dengan tanganmu sama? Tidak sama. Tidak sama? Tidak sama. Gorila ada tangannya? Simpanse ada tangannya? Ada. Orangutan ada tangannya semua. Sama? Tidak sama. Kita saja sesama makhluk dicipta oleh pencipta yang satu, tangannya tidak sama.
Sesama santri RBA saya sama. Ya, ada yang hitam, ada yang banyak dari kukunya, ada yang bersih. Itu sesama kita saja sama. Maka bagaimana lagi tangan kita dengan tangan? Bisa pahami? Kita saja sama-sama punya tangan, tidak ada yang sama. Ada yang panjang ini, panjang jari ilmunya. Telunjuknya yang panjang ini. Tidak ada yang sama. Tangannya maunya, tangannya simpasi orang. Bagaimana kita mau samakan tangan kita dengan tangan Allah? Oleh karena itu boleh tegaskan, la tumathilani aidian bahu. Ini dua tangan hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak sama dengan tangan-tangannya. Terus. Kama anna lahu dzatan la tumathilu dzawatil makhluqin. Sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zatnya. Kita saja coba nih, kau berdiri semua, tidak sama tinggi, kulitnya tidak sama terangnya. Ada yang gelap, ada yang putih, ada yang leleng. Ya, hidungnya ada yang mancung, ada yang masuk ke dalam. Ya, dan seterusnya. Ini saya sesama kita tidak sama. Ya, zat kita tidak sama. Bagaimana lagi? Kita dengan Al-Khaliq. Paham ini? Terus? Lianna Allah Ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini yang muhkam. Muhkamnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Ini kaidah. Semua sifat pakai ini. Allah punya ini begini. Laisa kamitslihi syai'. Titik. Ya. Itu yang saya bilang tadi, wa ma jaa mustabihan radduhu ila al-muhkam. Selesai. Tetapkan saja dan nafikan tamtsil, tashbih. Selesai. Mudah kan? Apa yang musyabih? Itu pun cuma sebagian orang musyabih. Kembalikan ke Allah. Selesai. Laisa kamitslihi syai'. Ini bantahan untuk mumathil. Kelompok mumathilah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu tadi yang sangkaan muncul. Berarti Allah punya tangan sama dengan makhluk. Ini laisa kamitslihi syai', bantah sama mumathilah, musyabbih. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini bantahan kepada semua mu'attilah. Mu'attilah itu bosnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Maturidiyah, kullani. Ini mu'attilah semua. Mu'attilah itu masuk muharrifah, semua masuk. Dia gosok semua. Allah ditetapkan, Allah tetapkan nama, tetapkan sifat. Mereka tidak pilih-pilih. Asy'ariyah tetapkan 7, ini tetapkan sekian, dan nafikan sisanya. Ya, dia pelintir kanan kiri, tahrif. Itu tahrif hakikatnya ta'til. Ya tak? Hakikatnya ta'til, dia tahu lah makna yang benar. Ya, dia palingkan ke mana yang salah. Terus. Jadi contoh yang pertama, terjawab sudah aman? Jadi kita baca ayat tentang sifat Allah, kewajibannya apa? Tetapkan. Ya, hakiki. Ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Yang sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tanpa tamtsil, tashbih, ta'til, tahrif, takyif. Titik. Selesai. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini? Nah, yang kedua. Wa fil mithal tsani. Apa itu yang kedua? Itu yang pembahasan sebelumnya. Wa mithalu fi ma yata'allaqu bi kitabillahi ta'ala ay tawahma wahimun tanaqudul qur'ani wa takdziba ba'dhihi ba'dha hina yaqul ma asabaka dan seterusnya. Ini contoh yang kedua. Jawabannya apa? Innal hasanata was sayyi'ata kiltahuma bi takdirillahi azza wa jalla. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Siapa mereka ini? Adik. Wa yaqulun, mereka berkata. Siapa mereka? Lama nak meroja ni. Pak Abu, siapa? Ar-Rasul wa yaqulun, wa jamaah. Mereka siapa ini? Wa yaqulun, dhamir, pembahasan dhamir. Nabil. Ar-rasikhuna fil Ar-rasikhuna fil ini kan sudah menjawab jawaban. Kalau yang wahim sudah di pembahasan kemarin. Ini sekarang jawabannya. Kan kita kemarin cuma baca. Kita sudah janji, ini jawabannya di sini. Ya, jawabannya di sini. Wa yaqulun itu ar-rasikhuna fil ilmi yaqul fil mithal tsani, pada contoh yang kedua itu apa? Disangka ada tanakut
Ya, pertentangan, kontradiksi makna ayat satu dengan ayat yang lainnya. Apa jawaban ar-rasikhuna fil ilm? Bahwasanya al-hasanah was-sayyi'ah kiltahuma bi takdirillah azza wa jalla. Kebaikan, kejelekan semuanya menurut apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah ayat yang kedua. Ya, kullun min indillah. Ya. Ini yang kedua. Kebaikan, kejelekan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Terus lakinnal hasanata sababuha tafaddulu min Allah taala ala ibadihi. akan tetapi kebaikan itu sebabnya adalah keutamaan Allah. Apa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya? Allah yang kasih hidayah sehingga tergerak hatinya, Allah kasih kekuatan, kemampuan sehingga dia beramal dengan amalan saleh. Itu keutamaan dari Allah. Iya. Amin. Semua fasilitasnya dari Allah. Ya, itu keutamaan, itu kebaikan al-hasanah. Terus amma sayyi'atu fasababuha fi'lul 'abdi. adapun kejelekan maka sebabnya adalah perbuatan hamba itu sendiri. Perbuatan hamba itu sendiri. Apa dalilnya? Kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian maka itu ba sababnya. Maka itu sebabnya karena perbuatan tangan kalian sendiri. Musibah yang menimpa kalian apapun itu. Paham ini? Itu sebabnya bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Itu pun Allah sudah memaafkan banyak dari hal tersebut. Kalau Allah tidak ampuni, maafkan, selesai kita habis. Ini hancur dunia ini. Iya, cok, berdosa begini, disiksa. Disiksa bukan hanya dia yang hancur, satu kampung. Kan begitu. Bisa apa ini? 2-3 orang di sini, itu bisa kena semua. Habis ini, bumi ini. Di sana turun azab ini, di sana turun azab ini. Hancur kita semua. Tapi Allah maafkan banyak dari hal tersebut. Bisa apa ini? Terus? Fa idhafatu sayyi'ati ila al-'abdi min idhafati syai'i ila sababihi. Ya, maka penyandaran kejelekan kepada hamba itu dari pembahasan dari bab idhafatu syai' ila sabab. Penyandaran sesuatu kepada sebabnya, bukan berarti hamba yang mengatur, bukan, itu sebab saja. Penyandaran sesuatu kepada sebab. Bisa paham ini? Terus? La min idhafatihi ila muqaddirihi. Ya, bukan penyandaran kepada orang yang dia yang menakdirkannya, tidak. Terus? Amma idhafatul hasanati was sayyiati ila Allah taala fa min babi idhafati syai'i ila muqaddirihi. Dan penyandaran kebaikan dan kejelekan seluruhnya disandarkan kepada Allah. Ini bab apa? Idhafati syai' ila muqaddirihi. Penyandaran sesuatu kepada yang menakdirkannya. Maka pada tahapan ini selesai. Tidak ada lagi yang pusing. Wa bihadza yazulu ma yuhimul ikhtilafa bainal ayatain linfikakil jihatin. Ya, dengan inilah hilang apa yang memunculkan ikhtilaf antara dua ayat ini. Seakan-akan ayat bertentangan, kontradiksi. Kenapa? Linfikakil jihad. Ya, karena sudah ya jelas batasan-batasannya. Bisa paham ini? Jadi ayat yang pertama itu perhatikan, ma asabaka min hasanati fa min Allah. Kebaikan apapun yang menimpa kamu maka itu datang dari Allah. Karena Allah yang kasih kita. Allah yang kasih keutamaan kepada kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Dan apapun yang menimpa kalian dari kejelekan itu dari dirimu sendiri. Penyandaran apa ini? Idhafatus syai' ila sababi. Maksudnya sebabnya ada pada dirimu. Bukan kamu yang stand. Seperti orang-orang Qadariyah. Orang-orang Mu'tazilah, katanya ini kita yang atur sendiri. Kita lakukan dosa, kita sendiri kita lakukan. Oh tidak. Ya. Paham ini? Itu sebab saja, saudara. Sebab. Penyandaran kepada sebab. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'ah yaqulu hadhihi min 'indik. Ini dibantah. Qul, katakan Muhammad, kullun min 'indillah. Semuanya dari Allah. Dari sisi Allah. Disandarkan kebaikan seluruhnya, kejelekan seluruhnya kepada Allah. Penyandaran apa ini? Musabbib. Idhafatu syai' ila musabbib, muqaddir. Ya, ila muqaddir. Orang kepada yang menakdirkannya. Selesai. Tak ada yang pusing. Jadi tetap Allah yang menakdirkan semuanya. Tapi ketika disandarkan kejelekan kepada hamba ini, penyandaran kepada sebab saja, kepada
sebab. Cukup dulu sekian. Nanti insyaAllah jawaban yang ketiga. Ini contoh yang ketiga, iaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian, subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.